Dalam paham sastrawan terdapat yang pertama ada art for art, yaitu seni untuk seni. Jadi terserah orang mengerti atau tidak, yang penting sastrawan itu tetap berkarya. Lalu yang kedua ada art for whom, yaitu seni untuk masyarakat. Sastrawan itu mempertimbangkan apresiasi masyarakat. Mau masyarakat menilai karya sastra itu baik atau tidak, itu kembali lagi kepada masyarakatnya. Sastra dapat dilihat dari 6 sudut pandang. Yang pertama, melihat karya sastra secara objektif. Melihat sastra secara objektif itu langsung saja dari objeknya. Bisa dari struktur bangunannya, yaitu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Yang kedua, mengaitkan karya sastra dengan pengarang. Karya sastra itu lahir karena ada faktor pengarangnya, baik pengalaman pengarang, pendidikan pengarang, maupun cara pandang pengarangnya. Yang ketiga, mengaitkan karya sastra dengan peristiwa yang terjadi pada masanya. Mengaitkan karya sastra dengan peristiwa merupakan rekaman kejadian yang terjadi pada masanya yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, mengaitkan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain. Contohnya itu pembuatan film yang diambil dari karya novel. Yang kelima, sastra untuk masyarakat. Sastra untuk masyarakat artinya bagaimana penerimaan masyarakat terhadap karya sastra tersebut. Dalam teori Jayus, dia mengatakan bahwa karya seni itu yang menentukan adalah masyarakat. Dalam hal ini, muncullah teori resepsi. Teori resepsi merupakan teori yang melihat respon masyarakat. Yang keenam, hubungan antara pengarang, karya, dan masyarakat. Contohnya itu film Tenggelamnya Kapal Van der Witch, yaitu pengarangnya Hamka menuangkan pemikirannya atau pandangannya terhadap sebuah karya. Lalu, respon masyarakat ada yang menerima dan ada yang menolak. Contohnya itu saat itu masyarakat Minang menolak pemikiran Hamka walaupun Hamka merupakan seorang yang mubalik. Kemudian ada juga yang dikenal dengan teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra yang dikaji adalah psikologi pengarangnya, psikologi tokoh, maupun psikologi pembacanya. Teori strukturalisme genetik merupakan teori yang menghubungkan antara karya sastra dengan background pengarangnya. Background pengarang itu dapat dilihat dari pendidikan, ideologi, budaya, agama, maupun kepercayaan. Berdasarkan sejarahnya, teori strukturalisme genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya, yaitu teori strukturalisme murni. Teori strukturalisme murni ini menganggap bahwa karya sastra itu dikaji hanya dari ranah karya sastra itu sendiri, tanpa melibatkan latar belakang atau sejarah yang terkandung di dalamnya. Teori strukturalisme genetik dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan pada unsur-unsur intrinsik saja. Danarto yang menyukai kehidupan mistik Jawa tidak terlepas dari pengaruh kedua orang tuanya yang terbiasa melakukan hal-hal mistik yang kemudian diwariskan kepada Danarto. Budaya sosial yang dibentuk keluarganya dengan tetap memegang tradisi Jawa digambarkan Danarto melalui tokoh-tokohnya yang terdapat di dalam novel Asmara Loka. Danarto dalam kehidupan sosialnya dikenal sebagai orang Jawa yang menggemari mistik. Danarto suka mempelajari ajaran-ajaran sufi karena Hamka, karena Danarto merupakan seorang pemeluk agama Islam. Perpaduan mistik Jawa, kejawen dan sufistik Islam terlihat dalam novel Asmara Loka. Danarto melalui novelnya mencoba memperjuangkan nilai-nilai yang dia yakini dapat mengatasi perpecahan bangsa. Sebagai etnis Jawa, Danarto mempunyai pendirian bahwa ketulusan hati merupakan perbuatan baik.
Kerusakan pahala perbuatan baik seseorang menurut budaya Jawa disebabkan karena adanya rasa atau sifat pamrih. Perbuatan tambah pamrih ini terlihat pada ucapan tokoh Kiai Kadung Ora berikut ini. Saya terjun ke dalamnya perang, tidak pamrih untuk menghentikannya karena di samping saya tidak mungkin mampu. Danarto tidak menyetujui pola pembenaran tunggal yang dilakukan pemerintah. Pada masa Orde Baru berkuasa, keseragaman sebagai bentuk pembenaran tunggal yang dibuat penguasa terlihat sangat dominan. Tidak ada ruang berpendapat secara bebas. Pemerintahan otoriter yang dilakukan militer sebagai alat kekuasaan menyebabkan penguasa seakan-akan menjadi agen tunggal kebenaran. Akibatnya, ketika penguasa tidak memiliki kewibawaan, semua masyarakat itu bebas mengemukakan pendapatnya. Kemudian masing-masing pihak merasa paling benar sehingga rentan terjadinya konflik antar golongan. Masalah seperti inilah yang menjadi keprihatinan Danarto tentang masyarakat Indonesia, masyarakat yang rentan konflik. Karena itu, Danarto memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang ditawarkan adalah kembali memahami agama, serta menghayati, mengamalkan, dan menjalankannya secara hakikat. Meskipun Danarto secara syariat beragama Islam, namun secara hakikat Danarto ini tidak membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Jika secara hakikat agama dilaksanakan secara benar, menurut Danarto, kehidupan akan damai. Jiwa sabar sebagai seorang sufi terlihat pada Danarto melalui tokoh Kiai Kadung Ora. Struktur naratif yang mendeskripsikannya yaitu ketika terjadinya perang karena Fir menganggap sang kiai ini seorang waskita, Kiai Kadung Ora hanya mengucapkan kalimat Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah.